Perjalanan pedangdut muda April DA7 bisa dibilang penuh liku dan perjuangan. Sejak usia 5 tahun, April sudah jatuh cinta dengan musik dangdut. Namun di balik bakat besarnya, tersimpan kisah masa kecil yang tak mudah. Demi membantu ekonomi keluarga di Cirebon, April bahkan harus turun ke jalan mengamen bersama sang ayah sejak masih duduk di bangku kelas 4 SD. Awal mula April tertarik dengan dunia dangdut. Kalau awal tertarik sama industri musik dangdut itu dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun? Iya. Tapi itu belum nyanyi-nyanyi, masih ngepoin aja. Oh, industri masih musik itu kayak gimana? Nah, ya. itu lihatnya di mana? Apa ngelihat dari hajatan orang kah? Atau dari online? CD? Oh iya, karena waktu itu karena usianya April 5 tahun, berarti tahun berapa? Tahun berapa ya? 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 mungkin. Oh. Terus udah umur berapa tahun, terus ada DA, lihat bunda lah di situ. Jadi kayak, ternyata ini tuh audisi, ini dangdut, gini-gini. Aku kepoin terus. Ikuti. Dan ternyata ayah juga hobi nyanyi. Nyanyinya pun dangdut, Cinta Noda Hitam. Ya. Tapi ya awal-awal ayah nyanyi itu. Ku sadari cintamu padaku. Ke ayah bahwa kamu ingin membantu perekonomian keluarga. Tapi sebelum itu kan merantau di Bekasi, di Jakarta. Oh, sempat merantau karena berapa ekonominya sulit. Kalau tinggal bareng keluarga ayah gak cukup rumahnya karena harus bawa April, keluarga juga. Jadi mungkin gak cukup. Jadi kita ngontrak di Bekasi untuk cari ekonomi di sana. Tapi semenjak ayah sakit-sakitan kita pindah ke Cirebon. Tapi waktu itu posisi corona. 2020. Iya. Tahun berapa lama April Aku dari bayi. Di Bekasi? Dari bayi. Aku tapi lahirnya di Cirebon. Setelah baru beberapa bulan, gak nyampe aku 4 bulan aku udah dibawa Bekasi untuk merantau, nemenin mama sama ayah kerja. April mengaku keputusan itu muncul dari keinginannya sendiri. Saat itu sang ayah sering sakit, sementara ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga dan harus mengurus adiknya yang masih kecil. Dari situlah April memberanikan diri mengajak ayahnya mengamen demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Ia bahkan pernah merasa kesepian karena statusnya sebagai pengamen membuatnya sulit memiliki teman. Oh, jadi selama 5 tahun itu justru yang pas April udah ketahuan sukanya itu April masih di Bekasi? Masih di Bekasi. Nah, ngamennya itu sempet di Bekasi kah? Apa di Cirebon? Di kampung asal Cirebon. Di Cirebon. Kalau di Cirebon tuh mulai ngamennya itu dari Bekasi ke itu lanjut sekolah dulu. SD lanjut sekolah dari kelas 4 sampai kelas 6. Mulai ngamennya tuh dari masuk sekolah kelas 4 udah mulai ngamen. Ngajak, awal itu kan corona, mungkin sulit juga kita buat nyari rezeki di jalan karena mungkin ya pada nutup rumah juga kan pastinya. Tapi ya karena kemauan April, karena kita kalau misalnya berdiam diri di rumah nganggur, kita juga nggak tahu mau makan apa. Perjalanan itu akhirnya membawakan ke panggung Dangdut Akademi 7. Meski awalnya sempat ragu karena merasa kemampuan vokalnya belum cukup kuat untuk bersaing, April tetap mencoba audisi berkat dorongan sang ayah yang ingin melihat putrinya berdiri di panggung televisi. Awal-awal tuh nggak ada niatan banget ikut DA. Kenapa? Karena yakin dari DA 1 aja, dari bunda aku udah kayak wah kualitasnya bagus-bagus, sedangkan aku yang masih merintis dan mungkin bisa dibilang nyanyinya masih belum tahu arah. Ya belum tahu makanya teknik bagaimana gitu-gitu kan betul, ya. makanya meragukan diri sendiri karena DA Lida, DA Asia itu juaranya nggak pernah gagal. Terus akhirnya yang membuat kamu ya udah deh aku coba itu apa? Karena dorongan orang tua. Apa kata orang tua? Kata orang tua, kamu kalau stuck di sini aja karir kamu mungkin kedepannya nggak tahu gimana, tapi ya
pengen ayah sih kamu bisa kayak senior-senior yang kamu pengen, yang kamu idolakan di televisi juga. Katanya kamu mau berdiri di panggung megah, jadi kamu harus berani mencoba sesuatu hal yang baru, jangan pernah meragukan diri sendiri. Tapi ya kalau misalnya aku ikut audisi ninggalin ayah yang sakit-sakitan, mama yang mungkin cuman bisa bantu-bantu bersih-bersih rumah aja, ya mungkin mereka makannya gimana juga. Karena kan sesudah ngamen April kan nyari rezekinya di live streaming TikTok. Kerja keras itu pun berbuah manis ketika April berhasil keluar sebagai juara dan menjadi idola baru dengan kualitas vokal yang disebut-sebut mengingatkan publik kepada Lesti Kejora. Perasaan April sekarang ya menikmati masa bahagianya April bareng keluarga juga. Dan sekarang alhamdulillah udah kumpul bareng kakak juga yang dulunya nggak bisa kumpul, sekarang bisa kumpul bareng. Puasa Ramadan tahun sebelumnya sama tahun sekarang juga beda. Bedanya apa? Gak apa-apa, pelan-pelan. Bedanya ekonominya lebih baik lagi, Bunda. Karena dulu buka puasa juga sama telur juga mungkin belum bisa kebeli. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Kisah perjuangan April bahkan membuat Lesti terharu. Ia mengaku seperti melihat kembali perjalanan hidupnya sendiri saat masih berjuang dari bawah. Bagi Lesti, April bukan hanya penyanyi berbakat, tapi juga aset masa depan musik dangdut. Ia pun mengajak April untuk menganggap dirinya dan keluarga Leslar sebagai keluarga sendiri. Sebuah bukti bahwa dari perjalanan hingga panggung megah, mimpi besar bisa terwujud bagi mereka yang tak pernah menyerah. Kita sempat jalan-jalan sebentar terus habis itu buka. Aku ngobrol sama ngobrol sama April sama Pak Ferry, cerita. Berarti ditanya sama Pak Ferry, berarti kamu kalau ngelihat April ini berasa ngaca ya? Karena kurang lebih perjalanan perjuangannya tuh ya kurang lebih sama gitu, cuma beda ininya aja, beda alurnya, beda versinya gitu. Jadi begitu ngelihat April tuh aku aja mungkin kalau aku jadi kamu nggak sanggup. Kamu itu hebat banget April. Masya Allah banget. Masih muda, terus punya cita-cita, punya kemauan yang kegigihan yang sangat luar biasa itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu ke depannya. Ini langkah awal kamu untuk menggapai, ini tinggal sedikit lagi. Sekarang lagi April, wah bener-bener nggak bisa istirahat aja, bisa dibilang mungkin alhamdulillah bisa tidur ngerejep juga gitu. Kesibukan akhir-akhir ini tuh di bulan Ramadan terutama ya April pasti aksi. Ikut meramaikan dan ikut program-programnya Indosiar. Ya, karena memang Indosiar tuh begitu. Jadi selesai kompetisi kita itu selalu dikasih wadah. Iya. Baik itu kita disuruh belajar akting, terus meningkatkan kemampuan kita dalam bernyanyi, kita dikasih tempat buat konser gitu-gitu. Nah, dan di setiap momennya itu selalu ada. Mau Ramadan, mau setelah Ramadan, itu biasanya kita dikasih wadah, dikasih tempat untuk bisa terus berkarya. Tapi memang kesibukan akhir-akhir ini April memang lagi fokus di programnya Indosiar. Ada aksi kemarin-marin mega konser, banyak mega konser romantika, mega konser Ramadan penuh berkah, mega konser penuh cinta. Tapi sekarang juga lagi sibuk-sibuknya, anak-anak DA juga lagi sibuk-sibuknya soal live streaming. Terjadi online luar sana. Dan sampai memang keluar, jadi keluar kotanya itu bukan cuma nyanyi off air aja, tapi ada live streaming live brand gitu juga, ya, betul. live brand. Wah, Masya Allah. Tapi memang
kesibukan anak-anak DA sekarang ya gitu rata-rata. Alhamdulillah. Suaranya April karena Masya Allah sekali. Suaranya April itu apa ya, kalau di iniin tuh apa ya, otentik gitu, otentik. Jadi kalau udah nyanyi lagu dangdut klasik, terus apa ya, kalau ada, jadi suka nggak ketebak. Jadi kalau April nyanyi nggak ketebak, tiba-tiba kita tuh dibikin ini mau, biasanya kan kita dengerin penyanyi, oh iya pasti arahnya ke sini nih nanti improve-nya. Nah kalau April itu menurut aku justru malah suka bikin kaget, aku nih ke sini gitu. Dan kamu itu jadi apa ya, role model karena apa yang kamu persembahkan itu jadi nempel di semua orang yang mendengarkan. Jadi aku salut sekali dengan suara kamu. Bangga banget bisa idolain. Segini. April sih selalu menyampaikan banyak-banyak terima kasih, terutama buat ayah yang udah nemenin perjalanan April dari nol sampai April sekarang sudah meniti karir April di industri musik. Dan buat mama juga, nggak lupa juga yang selalu mendoakan April walaupun nggak ikut menemani karir April dari nol sampai sekarang, tapi mama selalu mengiringi perjalanan April, perjalanan sukses April dengan doa-doanya, karena doa ibu tuh nggak bisa ada yang mengalahkan juga bunda. Ya pokoknya buat mama sama ayah April selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pokoknya buat kalian berdua semoga sukses, panjang umur, supaya bisa nemenin April terus. Kalau melihat perjalanan April yang penuh perjuangan ini, menurut kamu apakah ia bisa mengikuti jejak kesuksesan Lesti di dunia dangdut? Yuk coba komen di bawah ini.